Selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Anzela di acara Ngobrol Santai bersama Buddhist Worship. Dan malam hari ini seneng banget akhirnya ya. Setelah tahun kemarin terakhir kita mengadakan Ngobrol Santai. Dan hari ini di bulan Februari ini kita ketemu lagi. Setelah kemarin kan yang pertama kalinya kita ngeliat banyak banget teman-teman dari teman-teman Kayana Mita semuanya antusias banget untuk ngobrol bareng-bareng nih kita ngobrolin terakhir itu ngobrolin tentang kenapa, apakah boleh biku itu katanya gaul. Nah, terakhir itu obrolan kita itu tuh dan hari ini tuh topiknya nggak kalah seru nih teman-teman semuanya. Oh ya, gimana kabarnya teman-teman? Masih semangat menghadapi 2021? Coba dong aku mau lihat dulu, teman-teman yang udah pada join. Kalau bisa nyalain kameranya boleh, kalau nggak itu boleh leave di kolom komen, biar Zara tahu kalau misalnya teman-teman di sini udah pada join nih, udah pada siap untuk ngobrol santai di malam hari ini. Halo halo yang baru pada join. Masih siap ya, masih semangat ya menghadapi 2021 ya teman-teman? Halo halo halo. Oh ya ngomong-ngomong kan, karena sekarang juga belum lewat Cap Gome ya, berarti masih boleh mengucapkan Kung Si Facai buat teman-teman semuanya. Semoga di tahun ini kita semua jadi lebih lancar, rezekinya, sehat juga, terus yang kerjaannya terpending-pending tahun kemarin, semoga tahun ini semua bisa lancar dan pokoknya di tahun kerbau ini semuanya lebih baik lagi ya teman-teman. Oh ya, topik malam ini kita tuh akan berbicara tentang problem yang sering dihadapi oleh manusia nih, dari berbagai usia. Mau mulai dari yang usia produktif, terus sampai yang sudah, mmm, dewasa juga semuanya rasanya sering menghadapi masalah ini nih. Tapi khususnya ya yang sedang dalam quarter life crisis. Teman-teman di sini ada yang sering dengar nggak kata-kata quarter life crisis? Istilah ini sering banget nih kita dengar. Tapi sebenarnya apa sih? Udah pada tahu belum teman-teman semuanya di sini? Hai hai, halo. Coba Zela masih menunggu jawaban teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang mau bantu Zela, mungkin ada yang tahu tentang quarter life crisis, udah pernah dengar sebelumnya? Hai hai. Oh belum. Oke, mungkin quarter life crisis ini singkatnya ya adalah istilah, mmm, bahasa Indonesianya sebenarnya krisis seperempat abad. Nah, ini seperempat abad ini kita udah bisa bayangin ya, mungkin usia yang 25 tahun, sekitar segitu. Tapi sebenarnya istilah ini sering dipakai untuk, kondisi psikologis yang biasanya dialami orang yang berusia 18 sampai 30 tahun, yang merasa tidak memiliki arah, terus mulai mempertanyakan, "Am I doing the right thing? Am I in the right track? Apa yang aku lakukan ini udah betul belum?" Terus mulai galau, mulai ada perasaan ketidakpastian, mulai mempertanyakan tujuan hidup. Nah, teman-teman di sini ada nggak nih pernah yang di titik mempertanyakan, "Udah betul belum sih yang aku lakukan? Terus pilihan ini udah betul belum? Udah seharusnya yang saya lakukan belum?" Kalau kalau Zara sendiri sih pasti ya, kita pernah ada di titik di mana kita mempertanyakan, hal-hal seperti itu di dalam hidup. Dan kalau misalnya gini nih, kenapa sih saya gagal? Am I not good enough? Nah, kalau saya gagal, siapa yang salah ini? Apakah diri saya sendiri? Atau ya karena emang susah gitu, jadi kayak menyalahkan kondisinya. Kadang kita tuh, melimpahkan diri kita sendiri dengan segudang pertanyaan kayak gini ya, hal-hal yang seperti ini, yang ujung-ujungnya bikin diri kita sendiri tuh stres, terus overthink. Yang padahal kita sendiri nggak bisa menjawabnya, kita hanya membebani diri sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang, eee, mempertanyakan hal yang tidak pasti ini. Mungkin memang salah kita, karena kita, kegagalan ini terjadi karena kita kurang usaha atau melewatkan kesempatan yang ada. Tapi bagaimana kalau sebenarnya ada hikmah yang bisa kita ambil dari kegagalan yang terjadi? Karena karena gini ya, konsepnya tuh mungkin semesta itu punya 1001 cara untuk memberitahu kita bahwa
kita tuh berhak mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Tapi kadang kita yang tidak bisa menerima sesuatu yang tidak berjalan sesuai harapan kita. Nah, jadi kita malah menganggapnya itu adalah sebuah kegagalan. Makanya daripada kita bertanya-tanya sendiri, terus tanpa ada jawaban yang benar, terus bingung sendiri nih, malam hari ini kita akan ngobrol dengan Bante Atadiro. Jadi malam hari ini Bante Atadiro akan membantu kita untuk menjawab segala pertanyaan yang tadi nih teman-teman nih. Pertanyaan yang kita tanyakan ke diri sendiri padahal juga bingung, nggak tahu jawabnya gimana gitu kan. Malah dia jujurnya stres sendiri, membuat masalah yang padahal itu bukan masalah. Nah, biasanya sering terjadi nih teman-teman. Iya nggak sih? Nah, jadi malam hari ini, narasumber kita, Bante Atadiro ini memiliki background pendidikan di S1 Psikologi, jadi yang pastinya beliau paham betul nih tentang kondisi-kondisi seperti ini nih, bagaimana cara menanggulanginya juga pasti Bante bisa mengatasinya, bisa membantu kita ya. Dan Bante ini aktif memberikan dhamma di YouTube. Nah, Bante Atadiro ini YouTuber juga nih guys. Beliau sering banget memaparkan dharma di YouTube channel Panadika Channel. Jadi kalau tadi Zela intip sedikit YouTube channelnya, subscriber udah banyak loh guys. Kalau kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Jadi bisa mendengarkan dhamma desananya Bante Atadiro dari situ tuh. Terus Bante Atadiro ini sekarang juga tinggalnya di BSD. Jadi teman-teman yang mungkin daerah tinggalnya juga di BSD bisa main-main ke sana. Tapi jangan ya, kondisi sekarang nggak boleh. Nanti ya, setelah corona selesai ya, baru bisa main-main ke sana. Terus beliau juga seorang biku pembina di Tangerang. Jadi mungkin kalau yang sering ke wihara di Tangerang udah tidak asing lagi nih dengan Bante Atadiro. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita mungkin langsung sambut aja kali ya Bante Atadiro ya. Silakan Bante. Halo, selamat malam Bante. Oh, selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, namo budaya. Bagaimana Bante kabarnya? Sehat? Ya, sehat. Bante terlihat ceria sekali ya. Aduh, saya jadi ikutan bawaannya positive vibes juga nih ngeliat Bante ini malam hari ini. Ya, Bante, jadi malam hari ini kita tadi sore kita sempat teleponan ya. Terus Bante bilang katanya biasanya kan membawakannya itu memaparkan materi ya. Tapi malam hari ini di sini kita teman-teman semua di sini tuh mau lebih bertanya-tanya ke Bante nih, kayak Bante saya suka mengalami ini nih, gimana ya saya menanggulanginya? Mungkin lebih santai seperti itu ya Bante ya. Oh, boleh. Mungkin Bante pernah nggak sih dapat pertanyaan-pertanyaan seperti ini dari anak muda? Kayak ditanyain, Bante saya galau nih. Bante saya galau nih, gimana cara menanggulanginya ya supaya saya nggak galau lagi? Kan pertanyaan-pertanyaan tentang kegalauan ini kadang suka ambigu ya Bante. Bante pernah dapat pertanyaan hal-hal seperti itu nggak? Ya, ini adalah sebuah apa ya? Hal yang alami ya. Hmm. Karena memang apalagi masa masa pembentukan dewasa awal ya. Ini Hmm. adalah masa untuk penemuan yaitu siapa diri saya. Dan itu semestinya tugas di dalam perkembangan itu diselesaikan ya di atas ya masa remaja itu. Jadi tugas di masa remaja itu adalah tugas untuk mencari siapa saya. Oh, pencarian. Makanya Hmm. ya seperti tadi yang diceritakan tentang krisis tadi itu sebetulnya karena kegagalan di situ. Bante juga sering mendengar Bante dengan term quarter life crisis. Ya, itu kan karena ada kalau dalam psikologi itu ya. Jadi seseorang itu kalau di masa dewasa awal itu kalau dalam psikologi namanya adalah masa membangun intimasi. Hmm. Intimasi itu kedekatan. Nah, jadi kenapa dia bukannya mendekat malah menutup diri, berarti dia merasa tidak menemukan siapa dirinya, bingung gitu loh. Hmm. Makanya kadang-kadang kan mau ngapain bingung. Itu ada ceritanya tuh, nanti dibuka buku perkembangan. Ya, itu ada di dalam buku perkembangan ya. Kalau kita mengacu ke teori psikologi itu yaitu ya paman Erik Erikson. Nah, itu. Jadi dalam psikologi itu nanti ada. Dan memang ya perlu kita ketahui ya. Jadi ternyata di dalam diri manusia itu ya kita ngomong apa adanya namanya juga ngomong santai ya. Hmm. Lingkungan itu membentuk loh. Hati-hati. Oke.
Mhm. Jadi lingkungan itu membentuk. Selain kita punya cara berpikir, lingkungan itu punya pengaruh besar di dalam menentukan arah kehidupan kita. Ya, seperti yang kita ketahui ya, pada dasarnya manusia ini adalah makhluk komunikan. Mhm. Komunikan ini artinya makhluk yang tidak bisa tidak bicara. Betul. Terbukti kok, terbukti kalau Anda sendirian, ya nanti Anda nyanyi-nyanyi sendiri. Demikian pula kalau ada unek-unek, berarti ada sesuatu yang ingin disampaikan. Mhm. Kepada siapa menyampaikannya? Nah, ini kalau tidak di tempat yang tepat, ya, ini menjadi problem. Ya, Bener. makanya ada yang mengatakan, kok tidak ada yang tahu tentang saya ya? Kan pernah begitu kan? Iya, iya, iya. Jadi ada yang bilang, kok tidak ngerti ya kondisi saya? Kok Mhm. semua tidak paham tentang apa yang saya alami? Jangan-jangan yang tahu tentang saya cuma saya saja. Nah, makin bingung. Kalau kayak gitu berarti kesalahan diri sendiri atau gimana tuh, Bante? Kenapa dia tidak bisa mengkomunikasikannya ke orang lain? Atau dia tidak bisa menemukan orang yang tepat untuk berbicara? Ya, makanya penting sekali masa SMA itu penting sekali ya. Hmm. Ini yang sudah lewat SMA mesti mundur sedikit lah, nanti diperbaiki. Ya, makanya peran dari bimbingan konseling, ya, biasanya di sekolah-sekolah itu ada BK. Tapi Hmm. rata-rata BK itu hanya bekerja untuk menangani kenakalan-kenakalan masalah anak sekolah. Jadi jarang sekali guru BK itu yang bisa menggayat bagaimana murid ini bisa menemukan tentang ya saya mau jadi apa. Mhm. Jadi karena memang pembentukan diri ya itu memang masa-masa dimulai dari ya terakhir itu memang masa 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 SMA itu. Karena Ya, kalau sudah sisanya tinggal melanjutkan kok. betul, betul. Nah, nanti ada kenapa seseorang tidak bisa menemukan dirinya sendiri? Karena seseorang tidak menemukan saya sebetulnya bisa menghasilkan apa? Mhm. Karena tidak bisa menghasilkan apa-apa, ya dia menjadi ya bukan menjadi superior, mulai menjadi inferior minder. Kenapa bisa minder? Karena tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa Kenapa? mengeluarkan Iya. ya. Kenapa tidak bisa ngapa-ngapain? Karena tidak ada kepercayaan. Nah, nanti penting sekali ya, yang namanya trust itu memang sangat penting dalam perkembangan. Mhm. Jadi untuk berkembang, ini kan masih muda-muda nih rata-rata pendengarnya. Ya, jadi mesti Mas, punya kepercayaan. Karena kepercayaan itu adalah yang membuat kita menjadi optimis gitu. Makanya kita belajar Buddhis ini sebetulnya ya kita harus belajar Dhamma itu lengkap, jangan cuma sepotong. iya. Karena kalau belajar sepotong nanti pengertiannya itu cuma hidup ini penderitaan gitu. Padahal itu optimis. Ya. Jadi kalau kita belajar Buddhis itu jangan sepotong. Nah, kadang-kadang ini yang dipakai oleh orang yang tidak memahami dengan kejelasan, belum tuntas tapi sudah disimpulkan. Pesimistik, apa-apa ngomongin penderitaan. Loh, sebetulnya enggak gitu loh. Jadi Buddhis itu memang ada penderitaan. Penderitaan ada sebabnya. Ya, lenyapnya penderitaan itu bisa dicapai dan ada jalannya. Jadi sebetulnya kita jadi Buddhis itu optimis gitu loh. Jadi mestinya begitu gitu loh. Kalau belajarnya lengkap, ya. Karena kalau belajarnya cuma sepotong jawabannya, ya sudah Pak, sudah karma kok. Jadi semua diterima aja ya, Bante, ya, nerimo Nah, aja. Nah, ya, saya pernah mendengar nih, katanya gini, kalau kita itu terbiasa terbentuk dari kecil ya, SD setiap orang pasti tuh habis dia TK, dia SD, SMP, SMA, itu udah pasti udah jelas nih formatnya, udah ada arahannya. Mulai dari perkembangan dia pindah ke kuliah, itu mungkin masih semester-semester awal dia masih mengikuti track-nya nih. Oke, dia masih sama teman-teman yang lain. Tapi mulai udah ada kayak pembagian jurusan-jurusan, pembagian pemecahannya lagi gitu, mulai mikir nih karena kok jadi berpindah beda-beda sama teman-temannya, apalagi udah setelah lulus kuliah mungkin jadi kayak makin tidak terarah gitu ya Bante ya, karena kan biasanya kita udah ditetapkan abis ini, setelah selesai kuliah now what, apa nih yang harus saya lakukan. Nah, hal-hal yang kayak gitu justru kadang tuh bikin kita galau sendiri, apalagi kalau misalnya kita ngelihat orang lain mencapai sesuatu lebih dulu daripada diri kita sendiri. Nah, hal-hal yang seperti itu
Gimana cara, apa ya, mensiasatinya Bante? Ya, memang dari awal itu kalau kita berbicara real ya, jadi dari awal itu orang tua itu sebetulnya sudah membantu mengarahkan. Jadi peran orang tua itu sebetulnya mulai membantu mengarahkan. Ini kira-kira anak saya mau saya arahkan kemana ya? Makanya ada istilahnya itu ya eh, ada istilahnya namanya ya satunya bakat itu apa ya? Saya kok lupa malah. Bakat minat ya Bante? Bakat minat betul, 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 bakat minat. Dan memang setiap orang ini kan punya kelebihan. Masalahnya karena pendidikannya mungkin informasinya kurang, jadi keahlian itu lebih ditekankan kepada aspek yaitu aspek kognitif. Mhm. Pandai, pinter, hanya menggunakan yaitu memori. Jadi Kalau standar misalnya jelek, penilaiannya pandai atau tidak itu hanya di memori. hmm, Makanya orang tua itu harus mengenali ya, kecerdasan itu bukan hanya di aspek kognitif, bisa menyanyi itu juga kecerdasan, artistik itu harus dipuji, apresiasi. Kemudian dia bisa matematik, selain matematik dia juga bisa linguistik, itu juga salah satu, yaitu kecerdasan juga. mhm mhm. Kadang-kadang ya kita masalahnya di situ. Jadi pandai, oh jurusannya IPA pandai. Kalau IPS dianggap kurang pandai. Matematikanya berapa langsung dicek ya Bante? Nah, Tapi jadi nggak sedikit dari teman-teman kita juga kadang yang, mungkin orang tuanya kurang aktif untuk membina, bakat minat anaknya seperti apa. Jadi kayak, memang terbentuk dari kecil emang harus mencari jati diri sendiri nih Bante. Nah, kalau misalnya secara Buddhis, bagaimana itu supaya kita bisa lebih, memilih jalur yang tepat gitu? ya, yang pertama tetap ya mencari teman yang sifatnya membangun. Jadi Mmm, kalau seandainya nih lingkungan keluarga kurang mendukung, ya, kalau seandainya lingkungan keluarga kurang mendukung, kita bisa membangun dari pertemanan, membangun teman yang baik. Karena pola asuh yang orang tua itu ajarkan, ini sifatnya tradisional. mhm mhm. Tradisional itu turun-temurun. Jadi kalau sekarang yang jadi orang tua ngajar anaknya begitu, referensinya apa? Dulu orang tua saya ngajarin begitu, Mhm. gitu loh. Jadi memang tidak ada sekolahnya jadi orang tua ya. Jadi tidak ada sekolahnya jadi orang tua. Sehingga apa? Ya, hanya tradisional. Makanya satu keberuntungan kalau kita berada di lingkungan yang tepat, lingkungan yang mendukung, teman-teman yang juga mendukung. Makanya di dalam Manggala Sutta itu salah satu berkah itu dimulai dari jangan sampai salah di dalam pergaulan. Nah, jadi pergaulan ini bisa Penting ya Bante apa ya? namanya bisa menaikkan, tapi juga pergaulan itu juga bisa merusak. Hati-hati sekali, hati-hati sekali. Makanya kalau kita punya apa namanya lingkungan yang bahasanya itu apa-apa sulit, tolonglah dinasehati. Jangan dibenci, tapi dinasehati. Lingkungan yang bisa membangun diri kita Ya, sendiri. kan kita sering mendengar kan, kalau saya mau jadi ini bagaimana? Nggak usah, sudah banyak. Mhm. Terus kemudian kalau saya mencoba ini, apalagi yang ini kesempatannya sedikit. Kamu nggak akan bisa gitu ya? Nah, makanya, Jatuhkan malah ya Bante ya? iya, jadi Itu hati-hati. toxic toxic people ya sebutannya. Betul, betul. Toxic. Dan kekuatan paling besar itu dari telinganya. Hmm. Ya, telinga ini meskipun sederhana, tapi ini yang bisa masuk ke dalam hati. Tapi masalah kita tidak bisa mengontrol apa yang keluar dari ini orang lain, Bante. Jadi, Nah, ya memang, tapi kita mesti punya antivirus di dalam hati kita. Orang mengatakan begitu boleh, itu hak semua orang. Tapi kita juga harus punya prinsip ya. Orang boleh ngomong apapun, tapi kita juga punya ya prinsip yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Seperti tadi dikatakan, ada juga nih yang gagal gara-gara pertemanan. Ditanya, kamu kan sudah lulus S1, kenapa kamu kok tidak bisa berkarir? Bilang apa? Dulu itu karena saya ikut teman. hmm, Karena dari awal tidak menemukan.
Mhm. Jadi nanti untuk rekan-rekan muda-muda Buddhis, ya ini kan masih di awal tahun, ya di awal tahun memasuki hal yang baru, ya kita harus membangun ya cara berpikir kita, penting sekali. Ini loh, termasuk ini, ya telinga. Saya katakan berkali-kali telinga. Makanya tingkat kesucian pertama itu sotapana, mendengar. Tuh. Seseorang bisa tercerahkan itu dari keyakinan. Kenapa ada keyakinan? Karena mendengar. Makanya pintu kesucian itu ya bisa terbuka kalau orang itu salah satunya secara indriawi itu ya lengkap gitu. Maka salah satu keberuntungan itu ya kalau kita terlahir dalam kondisi yang lengkap, ya 6 pintu indriawi komplit. Ya. Kalau 6 pintu indriawi ini komplit tidak ada masalah, kok belum berhasil, berarti ada informasi yang mesti dimasukkan. Mhm. Ya. Jadi ada informasi yang mesti dimasukkan. Ya, jadi informasi yang dimasukkan ini penting. Ya, kita bisa menghargai diri kita. Ya, kadang-kadang kita bisa loh, membuat gambar diri yang buruk gara-gara informasi yang salah. Kita Mhm. tahu kan, kalau Percaya dalam diri ya ada dan apa namanya mempercayai apa yang orang body 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 shaming ya. Jadi ya, mempercayai apa yang orang lain katakan iya, iya, kita gitu ya. iya. Sampai-sampai dia melakukan tindakan yang salah satunya adalah anoreksia, bulimia, Ya. yaitu memuntahkan apa yang dimakan untuk mendapatkan body yang ideal. Ya, Nah, saya sendiri ada teman yang kayak seperti itu, Batis. nah, Ya, kasih tahu juga jangan sampai dengerin orang lain malah jadi melukai diri sendiri. Itu kan juga nggak baik ya, Bante ya. betul, betul. Ngomong-ngomong Bante, di kondisi sekarang nih, tadi kan kita berbicara tentang pertemanan apa, tapi sedangkan kondisi sekarang rasanya untuk bergaul dengan orang-orang itu pun cukup terbatas ya sekarang Bante ya. Kita mau ketemu sama orang juga lewat via handphone doang nih. Nggak punya komunitas lagi sekarang, bahkan kumpul-kumpul di wihara pun sekarang juga udah nggak bisa. Kayak gini nih malah jadi apa ya, menimbulkan overthink nih Bante. Jadi kayak, hal-hal yang sebenarnya belum terjadi, tapi malah sudah dipikirkan, "Nanti kalau misalnya begini gimana? Nanti kalau saya, tidak begini gimana?" Jadi kayak berandai-andai gitu Hmm. tentang masa depan. Nah, gimana sih caranya menghadapi si overthink ini Bante, supaya lebih terkontrol lagi, hidupnya juga lebih tenang. Kalau overthink terus kan nggak tenang nih Bante ya. Pasti nggak sedikit ya teman-teman di sini yang suka overthink, apalagi kondisi sekarang nih. Iya, bukan hanya overthink ya. Jadi kadang-kadang juga bisa muncul malah bingung, tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Nah itu dia Bante. Nah, Banyak sebenarnya Buddhis ini sebetulnya sudah bisa menjadi solusi ya. Maka di saat kita tidak ada daya kreatif, maka kita bisa berlatih mindfulness. mhm, Jadi biasakan ada waktunya ya supaya kita ini hening sejenak, meletakkan apapun di dalam ketenangan. Makanya seperti tangga nada itu akan indah jika nada itu ada silentnya, berhenti. Jadi mhm, kalau lagu itu monoton, lagu itu tidak indah. Jadi ketika lagu itu mengalun, keindahan lagu itu kan karena ada heningnya itu. ada variasinya ya Bante ya. Iya, kan seperti saudari Angela ini kan salah satu ya penyanyi ya yang di kalangan Buddhis kan. Jadi kenapa lagu Buddhis ini begitu syahdu? Ya karena ada unsur heningnya. Jadi ketika ada hentakan-hentakan ada berhenti. Orang hidup ketika ada hentakan-hentakan langkah apa yang menjadi targetnya. Kalau itu monoton terus, ini nanti akan mengalami kejenuhan. Jadi mesti ada waktu sejenak untuk hening. Makanya mindfulness itu sangat penting sekali ya. Bahkan ada beberapa perusahaan-perusahaan itu yang sudah menggunakan satu ruangan khusus. Ya, satu ruangan khusus. Saya pernah di salah satu bandara di luar negeri ya. Jadi ada namanya ya tempat untuk ya silent gitu. Mmm, Jadi tempat kalau tidur nggak Bante kan ya? kalau nggak salah itu di Changi, di Singapura kalau nggak salah itu. Oh ya di sana Ada, lengkap banget sih Bante. ada. Jadi ada ruang khusus. Jadi kalau kita masuk ke sana itu tidak boleh bawa handphone, tidak boleh bawa buku, cuma orang saja. Terus Jadi, ngapain di dalam Bante? Hah? Di dalam ngapain Bante? Ya kita hanya tenang aja, melepaskan beban.
Hmm. Makanya di kantor-kantor yang penuh dengan keruwetan itu ada ruang khusus. Ya. Jadi ada beberapa yang pernah saya baca ya, salah satunya itu di Google kalau nggak salah, ingat apa Microsoft itu. Jadi sudah menerapkan yaitu ya tempat untuk mau dipakai berapa lama silakan, tapi tidak boleh bawa alat-alat kayak Hmm. handphone, nggak boleh. Ya. Jadi benar-benar, makanya sebagai Buddhis yang mengerti penting sekali, apalagi kaum muda begini. Inisiatif itu paling tajam. Hmm. Kan di dalam urean apa namanya Wiyaga Sutta ya, ada namanya Uttana Sampada. Itu adalah kesempurnaan di dalam ya berinisiatif. Seringkali diterjemahkan sebagai kesempurnaan di dalam semangat. Ya. Jadi inisiatif itu bisa muncul kalau kita punya ketenangan. Makin ruwet, makin tidak ketemu solusi. Hmm. Pernah dengar nggak yang itu teori tentang insight learning itu? Belum, Bante. Nah, Insight. itu adalah memecahkan masalah tapi tidak dipikirkan. Oh, Tiba-tiba muncul, oh, bagaimana tuh caranya, Bante? ya itu teorinya, pokoknya begitulah. Itu teorinya begitu. Makanya di dalam Buddhis itu ya ada lingkaran yang tidak terputus, yaitu bukan kosong ya, sebetulnya itu nol, Hmm. yaitu angka nol. Itu kesadaran yang tidak terputus. Semua angka terputus, kecuali nol. Nol itu bukan kosong. Makanya kalau di sahabat-sahabat kita di dalam Zen gitu ya, Buddhism Zen itu ada logonya yang O itu. Hmm. Jadi kalau benar-benar nama O ini ya tidak kurang tidak lebih. Ya, nol ini loh, nol ini tidak kurang tidak lebih. Jadi apapun kalau dibagi nol malah hasilnya tak terhingga. Betul. Makanya generasi muda ya seringkali ya menganggap bahwasanya meditasi ini terlalu tua untuk dirinya. Padahal meditasi ini bisa membantu kita untuk menerima perubahan yang terjadi gitu ya, Bante. Betul, betul, Terus lebih tenang juga. betul. Hmm. Makanya kalau saya mengajarkan meditasi itu sebetulnya ya saya ajarkan untuk ya tubuhnya di sini, pikirannya juga di sini. Kalau tubuhnya di sini, pikirannya di sini, maka ketenangan akan muncul di sini dan saat ini. Tapi Tapi mungkin, kenapa kita tidak tenang? Karena tubuhnya di sini tapi pikirannya tidak di sini. nah itu problematika untuk yang baru belajar meditasi seperti itu, Bante. Jadi lagi Ya, meditasi mikir, tadi udah ditutup belum ya pintu? Terus ah, mikirnya tuh yang kemana-mana nanti, Bante. ya betul. Belum lagi nanti diingatkan oleh lain-lain dan lain-lain. Jadi nanti sebisa mungkin ya kita ngobrol-ngobrol dhamma kan minimal ada sesuatu yang bisa dipraktekkan kan ya. Jadi bukan ngalor ngidul kemudian ya, tetapi ada hal yang bisa dibawa manfaatnya, yaitu kita pengembangan mindfulness. Ya, mindfulness tubuhnya di sini, kita duduk begini, kita duduk begini, pikiran jangan kemana-mana. Kan kita tahu badan kita kan padat seperti sekarang. Ini padat, padat itu kan unsur keras ini. Nah, Mhm. kalau kita rasakan kekerasan tubuh kita, pikiran kita kemana? Kembali ke sini. Lebih Jadi fokus ke kesadaran kita bukan keluar. hmm. Ya, makanya kalau nanti membaca buku Buddhis itu ada istilahnya kaya nupasana. Kaya nupasana itu adalah meletakkan perhatian pada tubuh jasmani. Kalau meta bawana beda lagi berarti, Bante ya. Beda Meditasi. ya. Ya, meta bawana baik juga, tetapi kalau untuk orang yang overthinking, banyak pemikiran, Ya. ya malah perang di dalam batin. Hmm. Ya, jadi hal yang bisa kita lakukan adalah relax, rasakan tubuh jasmaninya, relax, tarik nafas, dirasakan tubuh jasmaninya. Sadar kalau ada tangan, ada kaki yang Nah, betul, seperti betul, itu ya. betul, Hmm. betul. Jadi kalau tubuhnya di sini, pikirannya di sini, ketenangan juga muncul di sini dan saat ini. Oke, berarti Ada nih, ada orang yang datang, ya dia sebetulnya bukan Buddhis. Dia mengenal meditasi itu bukan karena dari biku ya. Dia mengenal meditasi itu karena gara-gara psikiater. oh, tapi Jadi dia dikenalkan saya tentang meditasi itu, ya dia bilang terus terang, maaf saya bukan Buddhis.
Loh, kenapa? Ya, soalnya saya datang ke psikiater. Psikiater menyampaikan, ya alangkah baiknya kamu belajar meditasi. Nah, jadi yang menggait dia mengenal meditasi itu dari psikiater itu. Tapi memang meditasi udah banyak dipakai untuk, terapi medis juga ya, Bante, ya? Iya, Jadi untuk betul, betul, betul. Daripada ya, ya ini yang anak muda ya. Jadi ada hal lain. Ini juga perlu saya sampaikan juga. Detox kita punya pikiran. Ya. Jadi kita perlu menyisihkan semua apa yang menyenangkan itu dalam satu hari kita puasa. Karena kalau kita menemukan satu menyenangkan, maka kadar menyenangkan itu akan meningkat. Sehingga karena setiap permasalahan yang kita selesaikan itu bisa ditransfer knowledge ke masa depan. Jadi kenapa ada orang bisa mengerti tanpa harus belajar? Karena dia punya ketenangan. Sehingga dia tahu apa yang semestinya dikerjakan. Nah, seringkali kita fokus ini pada pemikiran problem solving. Gimana caranya? Gimana caranya? Makin ditekan gimana caranya, makin tidak ketemu. mhm. Seperti cari kacamata, cari handphone, makin dicari, makin tidak ketemu. Berarti Ketika duduk, oh, oh ketemu di sini. itu Cari terjadi ke kunci mobil. sore itu, Eh? Bante. Itu terjadi ke saya tadi sore, Bante. Saya lagi jalan, saya jerit-jerit, "HP, tadi ada lihat HP Sela di mana nggak ya? Ada lihat nggak?" Padahal pas aku lihat gini, HP di tangan. Terus kayak, aduh, pikirannya kemana ya? Baru sadar gitu kan. Itu karena tidak mindful ya. Ya, betul, betul. Jadi nanti ya ini kebiasaan-kebiasaan yang baik ya. Karena sekarang kita kan memang multitasking ya. Banyak hal dikerjakan dalam waktu yang sama. Ya itu sering terjadi ya. Ngomong-ngomong berarti kalau berbicara tentang menerima diri sendiri, menerima kegagalan yang terjadi, menerima perubahan, ini kan biasanya dikaitkan dengan self love atau mencintai diri sendiri nih. Nah, kalau dari Budi sendiri, mencintai diri sendiri itu seperti apa, Bante? Apakah dengan kita berhati-hati untuk menjaga diri itu termasuk dari self love, atau apakah kalau kita em, sakit hati karena kita dengar kata dari orang lain, itu termasuk menyakiti diri sendiri. Jadi kalau dari perspektif Budi seperti apa, Bante? Ya, kalau kita mencintai, namanya cinta itu kan ada kepedulian. Mhm, Anda cinta sama barang Anda, kan ada kepedulian, menjaga, merawat. Apa dasarnya penjagaan, apa dasarnya perawatan? Ya karena kecintaan, kan begitu. mhm, Jadi, kalau kita menjaga diri sendiri, ini meliputi dua aspek, yaitu aspek batin dan aspek fisik. Memberi makan ke tubuh jasmani, memberi multivitamin ke tubuh jasmani. Ini sebetulnya juga bagian dari kita cinta pada tubuh kita. mhm, Ya, termasuk juga tadi ada apa namanya? Nah, kalau ada orang ngomong sesuatu kemudian kita menjadi ikut susah dengan pembicaraan orang bagaimana? Nah, ini kembali kepada kita masing-masing ya. Jadi setiap pengalaman orang, apalagi kita yang sudah berkembang di dalam spiritual, itu mhm, rasa karuna itu muncul. Jadi kalau ada orang susah, kita kasih mikir gimana bantu dia. Maka benar. orang-orang yang punya spiritual yang begitu berkembang, maka rasa empati ya, bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Mhm. Makanya di sini kalau kita bisa membantu orang bagus. Kalau kita tidak bisa membantu orang, tenangkan pikiran kita. Tapi Bante, permasalahan yang zaman sekarang ya, nggak tahu dari dulu seperti itu atau tidak, tapi kita itu relatif lebih mudah mencintai orang lain dibanding mencintai diri sendiri. Bahkan kita rela berkorban dan rugi nih demi mencintai orang lain ini. Tapi untuk diri sendiri kadang dilupakan, malah kita jadi kayak merugikan diri sendiri, bikin apa ya? Stres sendiri. Nah, ini bagaimana nih Bante? Ini kalau sebutannya Bante sering dengar bucin Bante. Budak cinta nih sekarang, kalau anak anak zaman sekarang ya? Ya,
itu sebetulnya karena mengejar status di sosial sebetulnya. Jadi awalnya memang begitu. Karena ada dorongan mengejar status sosial. Kita kan pernah dengar kan, kalau ada produk handphone baru, kita pernah dengar yang cukup tragis, sampai orang jual ginjal. Ya kan? Pernah dengar enggak? Sering banget. Nah, ada yang komen kan, ginjal saya masih satu, enggak, apa? Bahan guyonan ya Bante ya? Bahan guyonan gitu loh. Aduh, saya mana-mana ginjal saya gitu kan. Kenapa orang sampai menjual ginjalnya? Karena untuk mendapatkan handphone. Handphone itu menjadi prestis di dalam masyarakat remaja di negara tertentu ya. Ya. Jadi dulu nggak tahu, kalau sekarang ya saya nggak mengikuti perkembangan belakangan. Hanya dulu saya mendengar istilah. Orang beli handphone bukan karena perlu, karena status sosial. Betul, betul, betul. Jadi makanya bukannya nggak boleh ya, berumah tangga boleh, tetapi juga menyesuaikan keadaan. Ya, jadi bukan berarti kalau kita beli barang mahal itu kemudian boros, itu tidak, belum tentu. Ya, Kalau karena objek, barang mahal kalau kalau objeknya manusia, kenapa? kalau objeknya manusia, misalnya kita rela mencintai orang lain, padahal diri kita sendiri juga kita lupa untuk mencintai diri sendiri. Ya, karena tadi, karena untuk mengharapkan saking cintanya supaya cinta yang dia berikan tidak berpaling, maka dia mengorbankan segala-galanya. Jadi dianggap pengorbanan saya sudah segala-galanya. Mestinya kamu ini kembali ke saya. Tapi apa yang terjadi kalau sebaliknya? Ya, ketika sudah pakai ojek online kan bisa. Ngapain sih mesti nganter-nganter aja? Dalam hati saya sudah loh melakukan apapun untuk kamu. Gitu. Ini bukan mengarah ke kekecewaan ya malah Bante ya. Malah jadi Ya, boleh kita cinta sama seseorang sebagai berumah tangga, itu adalah hal yang wajar. Tapi juga harus terima kewajaran juga. Karena tidak semua itu ya, tepuk ini kadang-kadang bisa seragam, kadang-kadang cuma sebelah tangan. sebelah tangan itu namanya Bante. Makanya itu kasih tak sampai kan, mau tepuk sebelah tangan kok kan nggak mungkin gitu loh. Pokoknya Tapi ya mesti orang lain itu boleh, tapi punya positive thinking ya. jangan lupa untuk diri sendiri juga ya Bante ya. Ya. Ngomong-ngomong Bante, dari tadi tuh saya juga kayak sempat bertanya-tanya ya, kepikiran sendiri. Tapi maaf nih Bante kalau misalnya agak gimana gitu pertanyaan. Tapi saya penasaran, kalau Bante sendiri sebagai seorang sangha, pernah nggak sih merasa gagal, dan gimana Bante menanggulangi perasaan gagal jadi kecewa? Ya, saya tidak berhasil melakukan ini. Pernah nggak sih Bante ada perasaan seperti itu? Saya penasaran gitu deh tadi, karena kita ngomongin soal kegagalan ya. Ya, hal-hal seperti itu wajar. Ya mungkin karena saya sudah terlalu lama bergelut ya. Jadi mungkin berbeda dengan awal-awal ya. Ya. Jadi kalau sudah lama bergelut seperti ini, kalaupun tidak sampai, ini nih jalan. Tanya siapa ya? Jadi jadi kalau ada sesuatu yang mungkin jalan buntu, tidak tahu apa yang mesti dikerjakan, ini langsung jalan. Tanya siapa ya? Jadi jadi kalau kita tidak mencapai apapun ya, bukan kita ya, maksudnya saya gitu ya. Mungkin ada halangan ini, tidak ketemu, misalnya pembinaan ini tidak terselesaikan, ada hambatan ini tidak terselesaikan, saya pikir saya mesti tanya ke siapa ya. Karena biasanya saya punya kecenderungan seperti itu, gitu loh. Jadi saya bukan tipikalnya orang yang banyak diem juga gitu loh. Jadi kalau ada sesuatu yang mungkin tidak tersampaikan, nah saya biasanya tanya. Ya, tanya apakah ke rekan ataukah ke orang yang lebih tahu. Karena dari bertanya itu kita akan sedikit mengerahkan usaha. Karena kalau bertanya itu lebih mudah gitu loh. Ini begini ceritanya bagaimana? Ah, ini gampang, ini begini aja. Oh, kok saya nggak kepikiran ya? Tuh. Makanya jadi orang itu jangan kemudian kalau ada kesalahan menganggap kesalahan ini adalah beban untuk diri sendiri. Ya. Karena seperti apa yang saya yakini, ini saya yakini ya, kalau kita gagal berarti kita harus belajar. Ini yang saya yakini.
Ya, yang saya yakini begitu. Kalau ini tidak berhasil, saya mesti belajar. Karena dari belajar itu kita bisa meningkatkan apa yang menjadi kelebihan bisa dimaksimalkan, apa yang menjadi kekurangan otomatis tertutupi. Makanya kalau ada apa-apa, ngobrol-ngobrol, tanya-tanya, ini gimana ya? Ada orang yang lebih tahu kok. Ya, makanya ada dalam psikologi kalau kalau kita menggunakan background psikologi itu ada namanya ya observational learning, yaitu pembelajaran lewat pengamatan. Ya, kita bisa mengamati dari apa yang orang lain pernah lakukan. Jadi kita tidak banyak mengalami trial and error. Jadi kita bisa, dan ini penting loh ya. Kita juga bisa membangun image dari kita mengamati. Ya, Pasti kok berarti Bante ya jadinya. betul, betul. Kalau kita pengen bagus, kita harus mencontoh yang lebih bagus. Berarti kalau Ini kan, belajar kita harus lihat orang-orang yang memang berhasil ya Bante ya. betul, Tapi betul, salah juga kalau betul. kita belajar dari yang di bawah kan Bante. Betul, betul, betul. Jadi nanti kalau kita belum berhasil ataupun kita mau membangun karir, kita harus belajar dari orang yang sudah berhasil. Jadi trialnya itu ya mencobanya lebih sedikit, kemudian errornya juga lebih sedikit, ya. Kita jadi bigu sebetulnya juga observational learning, yaitu belajar dengan mengamati sang Buddha. Sang Buddha kayak apa ya? Iya. Nah, jadi sebetulnya kita mau belajarnya di situ gitu, sehingga errornya lebih sedikit gitu. Kalau kita mau mengikuti, makanya kalau kita membaca suta, oh Sang Buddha begini, ada waktunya untuk menarik diri, ya, ada waktunya untuk berdiskusi. Ya. Jadi ini sebetulnya kita makanya kalau kita mendengar Sawaka Buddha ya, kan ada Paceka Buddha, ada Sama-sama Buddha dan ada Sawaka Buddha kan. Jadi kalau sama sang Buddha ini kan mencapai pencerahan dengan usaha sendiri. Kalau Paceka Buddha kan pencerahan sendiri tetapi tidak mengajarkan dhamma. Kalau Sawaka Buddha yang mencapai kebudaan dengan mengikuti apa yang telah ditunjukkan oleh sama sang Buddha. Makanya kita jadi bingung kalau pengen sukses tiru sang Buddha. Jadi apapun lah, pokoknya begitulah. Mau di bidang perumah tangga juga sama lah. Ya, Ini kalau pengen sukses di dalam bidang artistik, contoh artistik siapa yang sukses itu? iya, harus ada panutannya ya Bante ya. Tadi kan kalau ngomongin soal Betul, kegagalan, betul. kalau menurut Bante, kegagalan itu terjadi karena kitanya yang kurang belajar. Nah, kalau kalau yang saya bayangin sih, saya yakin juga, kalau misalnya saya gagal, itu berarti eh, hal itu belum apa ya, belum saatnya jadi milik saya, Bante. Misalnya saya gagal Belum untuk final. ikut, eh, misalnya ikut ikut daftar apalah atau misalnya daftar kerja atau apapun itu, misalnya gagal untuk mendapatkannya. Nah, berarti belum belum waktunya aja diberikan. Tapi ada juga yang bilang, apakah kegagalan itu sebenarnya buah karma dari kehidupan masa lalu kita, Bante? Memungkinkan nggak sih kayak gitu? Ya, Agak berat tuh. sebetulnya ya, ya. Oh sebentar, internet saya. Ya, sebetulnya memang ada bagian, ya, memang ada bagian karma masa lalu itu ada, ya. Dia mau pacaran Tetapi, terus nih, tolak terus sama cewek. Itu buah karmanya bukan tuh, Bante? nah, sebetulnya ada triknya ya, ada triknya, ada triknya, ya, ada triknya, ya. Kalau ingin membangun, ingin membangun pertemanan, yang pertama jangan pelit. Jadi yang pertama jangan pelit lah. Jadi kalau kita mau mendekati siapapun, pokoknya jangan pelit nomor satu. Karena dikatakan dadang mano piyowati, si pemberi akan dicintai. Ya, si pemberi akan dicintai. Mungkin yang jadi laki-laki badan gemuk, jangan jadi minder. Kalau Anda punya sesuatu, ya wanita tidak melihat gemuk atau kurus kok. Tapi wanita siapa yang bisa memberikan perlindungan itu yang pilihannya, gitu loh. Kenyamanan akan akan lebih dilihat ya, Bante ya, dibanding dengan
ketampanan ya Bante. Betul, karena itu Nyam- ya, perlindungan itu kan yang dibutuhkan kan. Ya, jadi nomor satu ya mesti jangan pelit, mesti dana ya, ya mesti jangan pelit. Yang kedua berlatih berbicara yang menyenangkan. Jadi setiap orang itu pengen dipuji. Ingat tuh, ini muda-muda banyak. Kalaupun ada yang mengatakan kita punya teman, ada yang bilang kalau ada kurang kritik dong, jangan pernah mengkritik. Itu pesan saya. Ya, Membangun kali ya Bante ya. kenapa? Kalau kritiknya kritik membangun gimana? Pokoknya setiap orang itu tidak mau dilihat kejelekannya. Ya, Tergantung orangnya tepat atau tidak ya untuk memberikan nah, kritik. daripada kita kan tidak bisa baca mood orang lain kan. Salah-salah ngomong malah ya Betul. Nanti daripada kata-kata kita keluar di waktu yang tidak tepat, di tempat yang tidak tepat juga kan masalah. betul betul. Makanya kalau ada orang, gimana penampilan saya? Oh bagus. Oh ini bagus ini, ya bagus. Nah kalau sudah bagus, kalau ada masukan bisa ditambahkan. Oh ini bagus. Tapi kalau mau tambah sedikit ini bisa loh. Nah ini lebih bagus ya. Jadi jangan langsung, ah ini kurang ini. Nah, jangan begitu. Ya, ya, dalam membangun relasi juga begitu. Ya, ya saya pun kalau dimintai pendapat dari umat, Bante bagaimana Bante saya punya produk dagangan ini sudah bagus. Kadang-kadang kan umat kan datang, karena tinggal di kota kan kita ketemu dengan banyak ya, banyak masyarakat, banyak lapisan. Bante kalau kemasannya begini menurut Bante bagaimana? Oh bagus, tapi kalau lebih bagus tadi kalau ditambahin begini bagaimana? Bante ya, bingung juga Bantenya ya. Karena juga kalau kita ngomong jelek standarnya apa gitu ya. Jadi maka nanti kalau ada apa-apa ya jangan cepat menyimpulkan, tetapi kita memberikan satu hal yang membuat orang jadi nyaman. Dari kenyamanan itu ya kita bisa memberikan masukan. Makanya kalau ada orang meditasi, Bante saya meditasi begini, oh enggak apa-apa, enggak apa-apa, nanti diulangi lagi. Ya enggak apa-apa, Bante pikiran saya ke sana kemari, enggak apa-apa, wajar lah orang meditasi juga begitu. Coba Proses. nanti diatur lagi tempat duduknya, diperhatikan tubuh jasmaninya, ya. Jadi tidak cepat membuat kesimpulan dan tidak tahu juga. Iya iya. Bante ini ada pertanyaan dari teman-teman dari Instagram. Ini mungkin berkaitan juga sama yang tadi kita sempat obrolin, cuma ini lebih rincinya lagi sih Bante. Jadi dia bilang gini, saya kadang takut sama masa depan. Takutnya kadang over, takut tidak sukses di masa depan, takut tidak bisa membuat bahagia orang tua. Cara menghilangkan pikiran-pikiran itu bagaimana sih? Ini sebenarnya kayak quarter life crisis juga sih, cuma lebih arahnya ke gimana jadi anak yang bisa membanggakan orang tua gitu ya. Gimana Bante Ya, caranya tuh? sebetulnya ya bisa bertanya Setiap sehubungan dengan apa yang bisa kamu hasilkan. Ini yang penting. Jadi apa yang bisa kamu hasilkan. Jadi kalau kita mau memberikan sebuah kebahagiaan pada orang tua, kira-kira apa yang bisa kita berikan? Nah, kalau kita tidak tahu apa yang kita berikan, kira-kira kita punya tujuan apa sih yang ingin kita capai dalam waktu dekat ini? Jangan sampai kita hidup hanya mengalir sesuai dengan waktu. Ya 24 jam habis, besok 24 jam habis gitu. Tidak ada sisa apa-apa. Jadi saya lebih berpesan, kalau kita merasa, wah gimana ya galau gitu ya, tidak tahu mau gimana, coba dari sekarang kita melihat kira-kira apa sih yang bisa sudah kita hasilkan. Karena pencapaian itu meningkatkan harga diri. Jadi kalau seseorang itu harga dirinya naik, maka ya, pencapaiannya juga akan naik. Yang jadi masalah kalau orang sudah turun, tidak punya harga diri lagi, artinya apa self esteem, harga diri ya. Ya, jadi kalau harga dirinya sudah turun, merasa tidak punya segala-galanya, ini namanya putus asa. Berarti fokus pada apa yang sudah berhasil dicapai, bukan yang belum bisa dicapai, ya Bante? Ya,
Dan setiap apa yang kita telah capai, cobalah belikanlah penghargaan. Ya, Self reward ya. Berarti ini ya mengarah ke self reward. betul. Misalnya, ya kalau dalam bahasa tetangga namanya syukurlah. Ya, jadi kita juga harus memberikan apresiasi. Ada hubungannya. Kalau seseorang harga dirinya naik, maka pencapaiannya juga naik. Ya. Nah, kadang-kadang seseorang itu bisa tidak percaya diri. Kenapa? Karena harga dirinya rendah. Aduh, padahal dia punya kemampuan, ya punya kemampuan. Berarti ya. Tapi penghargaan pada kemampuannya ini tidak dimunculkan. Sehingga yang kelihatan hanya kekurangan. Jadi kita membantu setiap orang ini punya kelebihan. Maka biasanya kalau ketemu orang, kalau sudah mentok, kamu punya siapa? Ya, Bante saya nggak punya modal, punya keluarga nggak? Bante saya nggak punya keluarga, punya teman nggak? Saya nggak punya teman, aduh repot juga nih. kalau kalau ilmu nggak punya, keluarga nggak ada, teman nggak ada, waduh bingung juga saya. Iya, Terus pertanyaannya selama ini kamu ngapain aja gitu loh. Ya, kalau teman nggak ada, keluarga nggak ada, pengetahuan nggak ada, terus selama ini ngapain gitu loh. Karena kita bisa tahu apa yang bisa kita kerjakan, ya. Kalau kita merasa punya, makanya kan ada ungkapannya begini ya, kamu bisa asal kamu tahu, ya. Kamu tahu kalau kamu punya. Jadi kalau kamu punya, kamu bisa mengerjakan. Kalau kamu bisa mengerjakan, kamu bisa mengerjakan. Ngerti nggak? Ya. Jadi kalau kamu punya, apakah punya pengetahuan, punya teman, punya keluarga, maka kamu bisa mengerjakan. Ketika kamu bisa mengerjakan, maka kamu bisa mencapai. Begitu pula sebaliknya, kalau sudah merasa tidak punya, ya apa yang bisa dikerjakan? Tidak punya. Makanya apresiasi kepunyaan ini ya mesti dimunculkan, ya. Jangan kemudian, oh saya nggak bisa. Dan yang bisa melakukan adalah diri kita sendiri ya, Bante. Jadi Betul, tidak melakukan orang lain ya. betul. Kita teman hanya bisa mengingatkan kok. Ya, kita hanya bisa mengingatkan. Padahal setiap orang ini di sepeda kayunya itu sudah bawa botol air minum. Karena saking saking fokus pada ngayuh, dia lupa kalau dia bawa botol air minum. Dia hanya cerita, saya haus, tidak punya botol. Temennya dari sebelah tuh, di bawahmu ada botol air minum. Oh iya. Ya, makanya penting sekali kaula muda butuh komunitas. Ya. Komunitas itu penting sekali. Ya. Karena dari komunitas ini kita bisa menghadapi dunia ini tanpa mengalami kesendirian. Ya. Sendiri sama kesendirian itu beda. Ya. Kalau lagi di rumah aja gini sendiri ya, Bante, bukan Iya. Ya. Kan ada istilah kalau dalam bahasa Inggris kan ada namanya alone sama loneliness. Ya. Jadi ada istilahnya sendiri dan kesepian, kesendirian, rasa kesepian. Ya, belum tentu orang yang hadir di tengah-tengah orang itu menjadi apa namanya? Tidak Iya, kesepian. Padahal bisa aja ya, Bante ya. betul. Makanya penting ya seperti ada forum-forum kita bisa ngobrol, ada forum-forum kita bisa diskusi sehingga kita ngerti oh jadi dari sekarang kan masa COVID tidak tahu apa yang dikerjakan, tapi sekarang kan ada media, cobalah cari ilmu supaya kita punya, ya. Cari ilmu supaya kita punya, karena dari apa yang kita lihat kita bisa meniru, nah, bisa meniru. Saya pun bisa live streaming itu karena saya meniru. Ya. Jadi saya ngomong di sini apa adanya. Ya. Jadi bisa bikin siaran itu ya karena ya benar ya. Jadi dah Orang, ambil karena COVID ini ya, Bante ya. iya, ada Jadi orang datang. live stream. Iya, ada orang datang dari Timur Tengah ya. Dia salah satu ya orang orang Indonesia Buddhis.
dia bekerja di Pertamina yang ada di Jawa. Dia pulang ke Indonesia dan bilang, Bante, kenapa bikin siaran YouTube-nya bukan 2 tahun yang lalu? Saya bilang, ya kalau tidak fokus juga tidak kepikiran juga. Ya, ya. Bante, ini ada pertanyaan, Bante. Ada 2 pertanyaan yang sebenarnya mirip-mirip sih. Satunya dari Ricita, dia bilang katanya, Bante nama budaya, jadi saya lagi merasa salah jurusan. Saya tuh SMA IPS. Dan hampir setiap hari saya menyesali keputusan yang saya buat dulu. Apa yang bisa saya lakukan untuk menerima atau menghadapi hal ini? Nah, itu yang pertama kan. Yang kedua, mirip-mirip. Dia bilang, dari Dewi, bagaimana cara lebih menerima dan memaafkan kesalahan masa lalu di diri sendiri? Pokoknya dua-duanya intinya tentang kesalahan atau salah memilih ya di masa lalu dan belum bisa berdamai dengan diri sendiri di masa sekarang. Nah, itu bagaimana cara menerima dan menghadapinya, Bante? Ya, itu sebetulnya kan pengalaman setiap orang, ya pengalaman setiap orang itu harus dihargai, jangan disesali. Ya, sesuatu yang telah terjadi jangan disesali, karena itu sudah berlalu. Justru dari pengalaman masa lalu itulah menjadi sarana ke depan kita supaya bisa belajar. Pengalaman adalah guru ya, Bante ya? Betul. Karena dimanapun mau belajar IPA atau IPS sebetulnya kita sekolah itu kan cari ilmu. Saya IPA, tapi ujung-ujungnya komunikasi, Bante. Nah, makanya karena ilmu ya, bukan salah IPA-nya ya. Justru ada hubungannya juga. Ya, ada hubungannya juga. Karena komunikasi juga pakai logika juga loh. Tetap tidak ada masalah gitu loh. Jadi setiap jurusan apa pun tidak ada masalah. Karena belajar itu adalah mengajarkan cara berpikir. Ya. Mungkin gelarnya berbeda, tetapi cara berpikirnya sama. Karena setiap ilmu apa yang kita pelajari di Indonesia itu semua berdasar pada hukum yaitu korelasi, sebab akibat. Jadi mau bikin jurusan apapun itu pasti ya input output lah, input output. Mau bikin skripsi juga begitu, input output. Ya, jadi apapun itu ada hubungannya. Maka nanti kalaupun ada pengalaman yang tidak menyenangkan di masa lalu, apakah salah jurusan, apakah ada kejadian yang tidak menyenangkan, intinya yang sudah berlalu jangan pernah disesali. Tapi kadang Meskipun nah, tapi kadang berdamai dengan diri sendiri itu sulit, Bante. Ingat lagi, apalagi kalau ada kejadian yang nggak sengaja nyenggol-nyenggol hal ini nih. Terus kita masih belum bisa memaafkan diri sendiri. Kenapa dulu ngelakuin itu sih? Gitu loh, Bante. nah Bagaimana? ada di dalam Syair Dhammapada ya. Di dalam Syair Dhammapada itu kita juga siogyanya. Kalau kita mencintai diri sendiri, ya kita juga hendaknya juga ya membuat perlindungan untuk diri sendiri. Kehidupan kita ini ada 3 masa ya. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Ingat nih, ya, masa lalu, masa sekarang, masa depan. Jadi, masa lalu itu sudah lewat. Ibaratnya produk makanan sudah expired. Gitu loh. Harus move on ya jadi ya, Bante. Kenapa? Move on. Ya, apapun seperti produk makanan sudah expired. Seenak apapun, semahal apapun, kalau itu expired, ditelan, besok keracunan. Langsung bolak-balik WC. Betul. Demikian pula, kalau kita fokus hanya ke masa lalu, ya, kalau kita hanya fokus ke masa lalu, maka cerita manis, cerita pahit sama hukumnya. Aduh, dulu saya sama dia, begitu indah sama dia, tapi sekarang dia tidak ada. Tuh, kenangan manis itu juga bagi siksaan, kenangan pahit juga bisa jadi siksaan. Kenapa? Masa lalu. Kenapa orang begitu baiknya kok cepat berlalu? Kapan kenalannya dengan orang baik dulu? Kayak yang kayak dulu lagi gitu. Nah, makanya sebisa mungkin nanti ke depannya, ya itu jangan terlalu fokus sama masa lalu. Sering sesekali juga boleh sih untuk tengok masa oh ya dulu saya juga begitu. Tapi ke depan ya, Lagi gitu ya. ya betul. Ya, masa lalu adalah bagian dari kehidupan kita. Tapi masa lalu bukan satu-satunya dalam hidup kita. Ya,
Jadi masa lalu itu bagian dari kehidupan kita. Tapi masa lalu bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya. Quote, quote of the night, teman-teman. Betul, betul. Belum tentu yang dulu kita pilih itu kemudian ketemu sekarang. Belum tentu. Ya. Jadi nanti yang sudah lalu bukan berlalu. Jangan pernah menyalahkan siapapun. Kalau kita hanya menyalahkan berarti kita hanya fokus ke belakang terus. Dan tidak akan pernah bisa maju ya, Bante ya. Tidak pernah akan bisa maju. Pokoknya sebisa mungkin jangan pernah menyalahkan. Pokoknya kata-kata yang mengandung menyalahkan dirubah. Ya. Kenapa dulu? Dirubah. Ya. Segera direm. Mungkin lebih ke arah berterima kasih ke diri sendiri karena terima kasih dulu sudah bertahan, sudah bisa kuat untuk menghadapi apa yang terjadi di masa lalu sehingga masih bisa bertahan sampai sekarang. Mungkin lebih seperti itu ya gantinya, Nah, Bante. itu salah satunya yang bisa dilakukan. Jadi itu salah satunya yang dilakukan. Jadi nanti setelah kita meninggalkan masa lalu, tidak terlalu fokus sama masa lalu, sekarang kita harus mulai merilis apa yang sekarang bisa saya kerjakan. Apa yang sekarang bisa saya kerjakan. Nah, kalau saya tidak tahu apa yang harus dikerjakan tadi, belajar sekarang. Tidak ada kata terlambat. Semua yang ada adalah mulai. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang kurang, tidak ada kata terlambat. Yang ada adalah mulai. Kalau mulainya kalau tidak sekarang, kapan lagi? Ya, ini harus dimasukkan ke dalam mindset. Ya. Jadi harus dimasukkan ke dalam cara berpikir kita. Sampai belajar, apa yang bisa saya pelajari? Tenangkan pikirannya. Tenangkan pikirannya. Setelah tenang pikirannya, selesai meditasi, setelah beberapa saat, apa yang kira-kira? Kalau sampai tidak keluar inisiatif, bisa melakukan, kira-kira saya bantu siapa ya? Ya. Kira-kira saya bisa bantu siapa? Karena oh Ya ya, pas orang masak tuh ya, Bante ya. ya, ya, kan berapa banyak orang yang sukses itu dimulai dari yang tidak kelihatan di belakang seperti itu. Setelah dia jauh, oh dulu kamu di situ ya, kok bisa ya? Nah, karena saya waktu itu ya saya tinggal di sana, saya mengamati apa yang dilakukan oleh majikan saya. Dari situ saya dapat ilmu. Nah, karena dari pengamatan itu adalah ilmu yang secara langsung bisa kita tiru. Kan manusia adalah observer yang baik. Apa yang diamati bisa ditiru. Makanya ya kita harus mau susah dulu lah. Namanya belajar itu susah. Ya, belajar mau susah. Baca buku itu mesti ngantuk-ngantuk dikit-dikit. Sabar, sabar, pelan-pelan, sabar, sabar, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan, sabar. Ya, jadi nanti yang lalu jangan terlalu difokuskan. Kemudian sekarang apa yang bisa dikerjakan, dikerjakan. Kalau tidak tahu apa yang bisa dikerjakan, belajar. Kalau tidak tahu apa yang dipelajari, ikut bantu orang. Ya, berapa saat? Karena dengan mengamati apa pengalaman orang lain itu bisa membantu kita ya, Bante ya, yang sedang bingung gitu ya. Betul, betul. Jangan sampai kita hanya sibuk fokus sama handphone. Habis tidak tahu ngapa-ngapain cuma handphone, main game. Jam. Ya bukannya tidak boleh ya, main game bukannya tidak boleh ya. Sesekali ya boleh, tapi jangan sampai waktu habis untuk di situ. Ya, Bante, ini ada pertanyaan menarik nih ya dari Denny Danapati. Saya izin bertanya, bagaimana cara mengatasi kecemasan ketika ingin memulai sesuatu? Karena ketika saya ingin memulai sesuatu, ada saja halangan yang menghambat saya. Karena saya cemas gitu. Gimana, Bante? Ya, makanya kita harus mengenali tentang saya ini sudah punya kelebihan apa, gitu loh. Karena kalau kita tahu kelebihan ini bisa menutup kita punya kekurangan. Dan tidak semua kekurangan itu bisa diperbaiki. Jadi tidak semua kekurangan itu bisa diperbaiki. Makanya kita juga butuh yaitu ya kompensasi lah untuk menutup kita punya kekurangan. Makanya kita harus melihat kita punya kelebihan apa. Makanya ini kan memulai sesuatu apa? Nah, jadi kan mesti jelas sesuatu apa. Oh Bante, saya mau mencoba untuk
ya misalnya ya dagang lah. Nah, kira-kira kamu sudah punya kelebihan apa di dalam bidang dagang? Apakah kamu sudah cukup kesabaran? Karena ketika dagang kita harus bertemu dengan kompetitor, harus punya kelebihan ya. Nah, jadi harus kenali dulu kelebihan. Karena kecemasan itu ya muncul kadang-kadang juga karena alasan, kadang-kadang juga muncul karena tanpa alasan. Mhm. Biasanya kan mikir kayak, jangan-jangan saya nggak nanti bisa gagal nih, udah mikirin kegagalan dari duluan nih Bante. Terus nanti saya nggak mampu, nanti takut takut diomongin orang lain, hal-hal seperti itu yang biasanya bikin kita gagal untuk mencoba ya Bante. Ya, nggak apa-apa kalau gagal nggak apa-apa, dicoba aja. Ya, nggak apa-apa, nggak usah terlalu sempurna lah, nunggu nunggu pas gitu. Ya, jangan terlalu sempurna. Tapi kalau terlalu sempurna malah waktunya habis. Ya, ini saya kerjakan, ini saya urutan atau yang mudah dulu ya. Nanti kalau kita ragu-ragu malah waktunya habis. Ya, Kesempatannya udah lewat ya. ya kesempatan. Makanya ya sekarang jangan takut gagal lah. Ya, makanya kalau saya punya saudara, Bante, kalau saya mencoba ini bagaimana? Dicoba aja. Nah, kalau nggak berhasil bagaimana? Kamu bisa belajar kok. Tapi kalau kita gagal nih Bante ya habis itu. Tadi kita udah bilang nih, kayaknya susah nih. Ternyata gagal beneran. Nah, kadang ada beberapa dari kita yang malah menyalahkan diri sendiri, malah jadi kayak emang aduh pokoknya jadi membenci diri sendiri gitulah. Nah, tapi bagaimana kita mensiasatinya itu Bante? Apakah kita harus ya sudah pasrah saja atau karena nggak semua semua orang punya kemampuan untuk tetap semangat atau tetap kuat di saat dia gagal kan. Kadang ada juga masa down kita ngedown itu apa yang harus kita lakukan Bante? Ya, kalau down, ya kita ini mesti jangan lepas dari yang namanya komunitas. Ya, jangan lepas dari komunitas. Karena kita butuh penguatan dari sosial. Ya, kalau kita ini satu sendirian minder di beban sendiri, ya rasanya berat. Tapi kalau kita minder sendiri, kemudian kita punya 5 teman mengatakan, ah enggak apa-apa, semangat, memang begitu. Kirain minder rame-rame lebih. Kenapa? Nanti minder rame-rame jadinya malah. Loh, dikasih motivasi, Oh, dikasih iya. motivasi. Ya. Makanya kalau kita lingkungannya tidak mendukung, kita harus keluar dari lingkungan itu. Hmm. Ya. Jadi kalau lingkungan itu tidak membawa kemajuan, hendaknya kita harus keluar dari lingkungan itu. Itu kalau dalam khotbah Sang Buddha itu berjudul Wana Patasuta. Khotbah perumpamaan tentang hutan. Kalau kita tinggal di hutan, kemudian cari makan sulit, tidak ada kemajuan, tinggal aja tempat itu. Ya, ya. Tapi Nggak kalau ada. tinggal di hutan, makanannya sulit, tapi kalau ada kemajuan secara spiritual, tetap tinggal di situ, jangan pergi. Nah, nah, meskipun tempatnya itu menunjang kebutuhan juga mudah, tapi kalau tidak membawa kemajuan secara batiniah, tinggallah pergi, tapi pamit. Jangan begitu Ya, aja. tapi kalau kebutuhannya menunjang, membawa keberhasilan, kemajuan, tinggallah di situ selamanya. Ya, makanya kita harus pandai-pandai ya. Jangan takut untuk merantau kalau memang lingkungannya kurang mendukung. Karena lingkungan itu cukup cukup besar pengaruhnya. Ya, cukup besar pengaruhnya. Jadi lingkungan di tempat kita berada itu cukup berpengaruh terhadap kegagalan dan keberhasilan kita sendiri juga ya, Bang. Betul, betul. Ini pengalaman dalam ya, saya mungkin sekarang ini tidak jadi biku juga ya, kalau saya tidak merantau. Kita pasti jadi 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 ya saya ya mencoba ya mengadu kehidupan saya sendiri ya meninggalkan kota kelahiran saya ya ada berada di tempat yang tidak saya kenal tetapi saya berusaha untuk bertahan ya supaya saya ya bisa berubah dari sebelumnya. Bante asalnya dari mana, Bante? Saya dari Jepara Oh, terus ke Malang ya kalau nggak salah ya, betul? ke Semarang. Oh, Semarang. Ke Semarang. Jadi ya waktu itu rasanya jauh. Kalau sekarang sih dekat. Sekarang naik mobil paling 3 jam. Tapi kalau zaman dulu jauh, jalan tidak seperti Surabaya aja sekarang. berasa deket, Bante. Kenapa? Dari Jakarta ke Surabaya aja berasa deket Ya kalau sekarang. sekarang ya. Ya makanya kalau lingkungan tidak mendukung, ya kita ini masih orang biasa ya, sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan.
Ya, ya, cobalah ya kita harus berani untuk punya gagasan untuk ya saya pengen berubah ya kita lihat kondisi sekarang kalau kurang menguntungkan kita mesti keluar dari lingkungan. Oke, jadi kita harus mendorong diri sendiri, tapi selain itu juga harus ada faktor dari sosial kita ya, dari lingkungan kita ya, harus mencari orang-orang yang bisa membantu mensupport kita ya Bante ya. Ya betul karena kalau kita hanya di lingkungan ya kalau saya maaf apa ya kan saya di sana di desa itu ya pengetahuan terbatas pekerjaan juga mengikuti rutinitas. Mhm. Ya, jadi apa-apa yang mengikuti dan waktu rutinitasnya begitu-begitu aja gitu dan hasilnya ya begitu-begitu aja. Banyak kerja tapi nggak ada hasil. Makanya tergantung kita mau jadi orang seperti apa ya Bante ya. Nah, betul, betul. Makanya kan beberapa orang dari kota-kota tertentu kan dia hijrah ke ibu kota kalau memang dia pengen membangun karir yang luar biasa. Iya. Ya. Jadi bukan karena apa ya, karena ada harapan gitu loh. Jadi karena peluang di ibu kota misalnya, kalau dia sudah punya skill, kemudian punya teman di kota, ya, kemudian sesuai dengan bidang yang dia sukai, tapi cepat berkembang. Gitu. Karena perputarannya kan lebih cepat. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir nih Bante. Bagaimana sih cara kita mengatasi, bukan mengatasi, bagaimana supaya kita tidak pantang menyerah, Bante? Dengan segala terpaan, apalagi kondisi sekarang, banyak halangan-halangannya. Gimana nih supaya kita pantang menyerah untuk mencapai apa yang kita mau? Ini sebetulnya panjang sebetulnya. Jadi, seseorang itu seperti rumah. Rumah itu bukan dilihat dari megah atau tingginya gedung. Ada sesuatu yang tersembunyi di dalam rumah itu, yaitu fondasi. Jadi kalau kita pengen kuat, tidak mudah menyerah, maka kita harus membangun karakter. Karakter. Karena kita punya ilmu, punya knowledge, punya kompetensi, ya, punya keahlian. Kalau berdiri karakter yang tidak kuat, ini seperti bangunan yang berdiri di atas fondasi yang tidak kokoh. Kalau fondasinya kokoh, ya ada getaran tanah yaitu gempa, maka bangunan itu tetap bertahan. Makanya kalau kita mau berhasil, maka kita harus punya karakter yang harus kita bangun. Karakternya apa? Satu, jadi orang yang jujur. Ini karakter yang harus kita biasakan. Jadi orang jujur. Kemudian yang kedua, jadi orang yang berlatih untuk pengendalian pikiran. Jangan mudah emosian. Ini karakter. Karakter itu dibiasakan loh ya, bukan dipelajari loh ya. Ya. Jadi jadikanlah itu sebagai kebiasaan. Jadi orang jujur, tidak bisa dipercaya karena hilangnya kejujuran. Berapa banyak rumah tangga yang hancur, sudah dibangun puluhan tahun. Gara-gara apa? Kehilangan satu fondasi yaitu kepercayaan. Istri tidak lagi percaya sama suami. Apapun akan hilang dalam waktu yang tidak lama. Dibangun, dirintis, ibaratnya bangun rumah. Sudah dibangun tinggi, mewah, dicat, di dindingnya sudah marmer semua. Leks seperti hotel. Tetapi kalau fondasinya tidak kuat, hanya nunggu hitungan waktu. Berapa banyak orang yang tidak tahan ketika kemajuan dia peroleh, tidak tahan lama karena karakternya tidak kuat. Makanya karakter ini mesti dibiasakan ya. Makanya saya selalu berpesan kepada umat-umat, bahasa saya biasanya ya sehari-hari saya selalu menyampaikan ya berdoalah, berniatlah semoga hari ini makin tenang, makin sabar. Ya, makin tenang, makin sabar, makin tenang, makin sabar. Karena kalau kita punya ketenangan, tidak ada jalan buntu. Ya, karena kalau kita punya ketenangan akan diikuti solusinya. Karena samadhi diikuti dengan panjang, samadhi panjang. Ya, samadhi panjang. Kebijaksanaan akan muncul kalau ada ketenangan. Ya, makanya nanti dibiasakan punya karakter yang baik. Ya. Orang Indonesia bukan kurang orangnya pintar, bukan kurang orang pintar. Orang Indonesia kurang orang yang berkarakter.
ya. Jadi orang yang jujur, ya. Jadi orang yang bisa mengendalikan pikiran, jadi orang yang sabar, dan jangan pelit, punya kedermawanan. Karena seperti apa yang kita yakini, apa yang kita berikan akan kembali kepada kita. Jangan takut kalau memberi kehilangan, jangan takut. Jangan sampai pikiran kita dinodai kepikiran, ya. Karena kalau kita kita berpikir kalau saya berbagi nanti saya makan apa. Ya, seringkali orang tidak sadar nilai-nilai Buddhis yang mestinya dijadikan pondasi. Ya, pondasi ini penting, ya. Karakter ini penting. Tidak kelihatan seperti rumah, ya. Saya ya seperti Angela, saya, kemudian rekan-rekan yang ada di Zoom, kita hanya melihat secara fisik, kita tidak lihat fondasinya. Ya. Kenapa satu sama yang lainnya begitu kuatnya? Kita tidak lihat bagaimana fondasinya. Makanya filosofi orang Tionghoa itu, di rumah ada bambu. Ya. Kenapa di rumah Hongsuinya pakai bambu? Bambu itu bukan berbicara ada banyak, ya. Ya, bambu itu kalau ditanjak, dia tidak langsung bertumbuh kembang. Ketika dia tancap, dia akan membangun akar. Ketika akarnya kuat, maka dia akan menghasilkan banyak bambu-bambu. Ketika ada tertaan angin, dia tidak akan bergeser. Bahkan bambu itu adalah salah satu jenis tanaman yang sulit untuk dimatikan. Makanya punya akar. Akar itu tidak kelihatan. Maka apa yang ada tekuni itu menjadi akar, tidak kelihatan. Pendisiplinan, jadi orang yang jujur, ini tidak kelihatan. Ya, kalau suara pasti kelihatan. Ya, ya. Jadi kalau yang tidak kelihatan ini sebetulnya yang penting, ya. Selain ya yang luar, ya. Ya selain itu ya kita juga punya kompetensi, ya, punya keahlian itu penting. Keahlian itu penting. Ya, tetapi untuk jangka panjang ya kita juga butuh karakter yang bagus. Ada dalam bahasa HRD, ya. Bahasa HRD itu kita diterima karena kita punya kemampuan. Kita ditolak karena kelakuan. Jadi kita diterima karena kita punya aptitude, keahlian. Kita di reject karena attitude. Jadi kita bisa diterima orang, ya karena kemampuan. Anda diterima di bidang apapun, oh dilihat dari CV-nya, oh dia punya sertifikat begini-begini kemampuan. Tapi ketika dikeluarkan, itu biasanya karena ada attitude, karena ada kelakuan. Makanya supaya kuat, ya ini penting, ya, penting jangan pernah anggap remeh hal baik meskipun kecil, ya. Tolong diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, ya supaya menjadi akar. Ya, saya pun juga membangun akar meskipun tidak kelihatan, ya saya berusaha membangun akar pelan-pelan pelan-pelan. Ya, pelan-pelan pelan-pelan. Karena nanti kalau akarnya kuat, ya pohon seperti pohon kalau akarnya kuat, ya kuat. Meskipun ada tiupan apapun, ya kuat gitu. Nah, saya harapkan juga begitu para muda-muda Buddhis ya punya optimisme, ya punya optimisme, dan hargailah setiap apa yang pernah Anda alami. Jangan pernah Anda menyalahkan apapun, jangan pernah menyalahkan siapapun. Kalaupun ada kekurangan, belajarlah. Ya, kalaupun tidak ada tempat untuk belajar, bertanyalah sama yang tahu. Jangan mengurung diri, jangan menyalahkan diri, karena itu tidak membawa pada perkembangan diri. Ya, ini sebagai perjumpaan kita di malam hari ini. Begitu, terima kasih. Tapi Bante, masih ada banyak pertanyaan ternyata yang masuk dan kita juga waktunya sampai jam 9 setengah 10, sorry, setengah Oh, 10. masih ada. Ya, salah info saya. Ternyata kita tadi bukan pertanyaan terakhir. Aku baca banyak pertanyaannya yang berkaitan tentang hubungan relationship dengan pasangan itu nih Bante. Ada salah satu yang komen, katanya dia bilang gagal dalam hubungan berumah tangga, padahal sudah pemberkatan dan ikrar di depan altar. Dan sampai saat ini masih sangat sedih. Nah, hal-hal seperti ini mungkin yang tadi kita sempat obrolin tentang kesalahan masa lalu atau kegagalan yang belum bisa dilupakan. Nah, tapi kalau berkaitan dengan hubungan
relationship seperti ini bagaimana nih Bante? Ya, sebetulnya kita bisa belajar dari masa lalu. Sebetulnya keretakan itu kan sebetulnya ada awalnya, ya. Karena orang berumah tangga itu bukan karena faktor cinta saja, ya. Ya. Jadi ada 3 faktor kalau kita lihat. Yang pertama adalah cinta, yang kedua untuk komitmen, dan ketiga adalah bagaimana nanti penghidupan ini ekonomi. Jadi ada 3 hal. Kalau sudah mulai tidak cinta, sudah mulai hilang komitmen untuk bersama, nah ini juga bisa mulai goyah. Termasuk urusan yang ketiga masalah ekonomi. Makanya sebelum memutuskan membangun rumah tangga ditinjau 3 hal ini. Bagaimana benar nggak Anda cinta sama dia? Apakah dia benar-benar komitmen? Terus nanti yang ketiga ini bagaimana nanti menghidupi membiayai? Ya, karena pembiayaan itu penting loh. Seperti mobil ya, itu seperti bahan bakarnya. Ya, bahan bakarnya kan ada yang bilang begini kan, kalau cinta aja mau dikasih makan apa? Kan ada gitu kan. Ya. Jadi bukan kemudian, masa cinta ukurannya materi? Bukan, ini bukan ukuran materi, ini realita. Ya. Makanya kita bisa belajar apa penyebabnya. Ya. Apakah karena faktor ekonomi? Apakah faktor tidak ada komitmen lagi? Apakah memang sudah mulai tidak cinta lagi? Kalaupun tidak ada cinta lagi, kenapa tidak ada cinta? Itu kan bisa dipelajari. Oh, Bante, karena ketidakcocokan. Kenapa ketidakcocokan? Kan berusaha untuk menang ego sendiri. Cocok atau tidak cocok sebetulnya karena dibiasakan. Itu kan karena dibiasakan. Wah, Bante saya tidak cocok. Cocok tidak cocok itu kan karena dibiasakan. Jadi kalau kita bisa melepaskan kita punya ego, sebetulnya kita tidak banyak permasalahan. Tapi ya ini adalah bahan pembelajaran. Jadi yang sudah lewat ya tidak usah disesali, ya. Tetapi kita juga patut bersyukur. Ya sekarang kita masih punya kesehatan, juga masih punya kesempatan untuk membangun hal yang baru lagi, ya. Nanti mulai lagi membangun relasi dengan yang lain, yaitu ya jangan pelit, ya. Mulai memberikan perhatian, kemudian ya memberikan ucapan yang menyenangkan, ya. Kemudian lakukan hal-hal yang bermanfaat, ya. Kemudian ya berusaha jadi orang yang rendah hati, ya. Karena pada dasarnya orang tidak suka sama orang yang sombong. Tapi Bante saya selalu percaya ya kalau memang dua orang gagal dalam sebuah hubungan berarti memang tidak apa ya, tidak berjodoh gitu ya Bante ya. Dan kalau dipaksakan pun kadang tuh bukannya menghasilkan sesuatu yang baik atau malah jadi kayak misalnya satu pihak ada yang bilang, tolonglah kita kan udah lama nih menjalin hubungan, tapi kok kamu begitu, ayolah ayolah, kayak dipaksa-paksa, bukan dipaksa, kayak dimohon-mohon gitu, malah ujung-ujungnya juga tidak baik kan Bante, karena sesuatu yang seharusnya memang tidak bersama dipaksakan gitu jadi salah gitu ya Bante ya. Betul nggak Bante seperti itu? Sebetulnya ada alasannya, ya. Jadi tidak bisa menyimpulkan, tetapi ada alasannya, ya. Karena wanita khususnya di Indonesia, inilah kita berada di negara Asia, ini seringkali ada image yang kurang baik, ya. Seringkali dengan bertambahnya usia, kemudian tidak ada kepastian, ini kadang-kadang jadi omongan keluarga. Nah, kadang-kadang keluarga ini yang neken-neken, makanya gimana nih orang tua udah tanya-tanya. Nah itulah, ya, karena keberadaan kita juga memang di Indonesia, dan kebiasaan orang Indonesia suka begitu, suka ya ya apa ya namanya, kepo ya, suka ngurusin orang lain gitu loh. Jadi Emang karena tekanan sosial jadi terpaksa juga menekan gitu loh. Jadi saya tidak bisa menyimpulkan sehubungan dengan ya gara-gara begini maka jadi begini, enggak, karena itu juga ada alasannya gitu loh. Karena dalam sosiologi kemasyarakatan, ya, di masyarakat itu status itu diperlukan. yeah. Bukan masalah bahagia atau tidak bahagia, ya. Status diperlukan. Makanya ada orang yang di daerah-daerah itu menikah di usia muda. Ya dia tidak mikir bahagia atau tidak bahagia. Yang penting dia tidak jadi bahan omongan tetangga.
Jadi dia melakukan apapun bukan atas dasar bahagia, tapi dia melakukan itu karena dasar tetangga. Nah, karena tetangga kamu kok belum laku-laku ya. Apalagi masyarakat yang suka kumpul-kumpul ya. Ya, beda dengan masyarakat yang jarang ketemu ya. Kalau masyarakat yang suka kumpul-kumpul tekanannya kuat sekali, kuat sekali. Tapi Nah, biasanya kadang-kadang saya, hmm, kenapa Bante? Ya, silakan Bante. kadang-kadang saya juga prihatin dengan kondisi begitu. Mau tidak mau kita budayanya begitu. Mhm. Ya, ya. Dan kadang kalau misalnya gagal dalam hubungan gitu sih sebenarnya masalah karena banyak yang suka bilang katanya gini Bante ya. Memang karmanya tidak cocok keduanya. Jadi tidak bisa bersama. Ya, sebetulnya itu kan sebetulnya hanya Dan kesadaran diri bahagia masing-masing. Bante ya. Iya, nanti kalau semua hitungannya begitu nanti ya semua nanti larinya ke situ. Mulai tidak suka, oh kita tidak cocok, padahal ada yang lain. Ya, dengan alasan oh karena karma ini sudah tidak jodoh lagi nih. Dengan padahal dia berpikir untuk mencari yang lain. Ya, jadi kita tidak bisa kemudian menyimpulkan demikian. Ya. Mhm. Tetapi hal yang sifatnya membangun itulah yang sebetulnya bisa kita rawat gitu loh. Ya, seperti ya tadi ada perhatian, ada kepedulian, kita juga mau mengerti. Ya, kadang-kadang komunikasi aja mulai hilang kalau orang sudah mulai berumah tangga. Ya. Ini Bante ada satu pertanyaan tentang, oh sorry kenapa Bante? Ya, karena memang kondisi sekarang kan terlalu fokus dengan pekerjaan sampai-sampai komunikasi ini menjadi terabaikan. Mhm. Ya kayak saya juga komunikasi kalau soal kerjaan aja di Bante. Karena kan lewat HP kan. Kita udah setiap hari mantanginnya HP terus. Nah, Komunikasi dengan orang-orang rumah tetap. Ya Bante, ini ada satu pertanyaan berhubungan tentang relationship lagi nih. Jadi dia bertanya gini, ehm, saya izin buat bertanya Bante, bagaimana cara menjaga perasaan seseorang ketika orang tersebut protektif? Dan hal protektifnya tersebut yang membuat saya menjadi tidak bisa melakukan apapun atau bergaul kepada orang yang lain hingga saya merasa takut jika saya melakukan sesuatu akan menyakiti orang itu walau kenyataannya tidak bertujuan ke arah situ. Terima kasih. Oh, ini berarti pacarnya nih, pacarnya yang protektif nih mungkin ya. Jadi dia jadi malah tidak ya bisa melakukan apapun dan bergaul dengan orang lain. Bagaimana Bante cara ngomonginnya tapi supaya tidak tersinggung orangnya? itu sebetulnya sudah menjadi budaya keluarga ya. Jadi ada keluarga itu juga mengambil peran di dalamnya. Jadi keluarga itu seringkali ngomong hati-hati loh ya. Nanti di luar begini-begini. Baru keluar sebentar, hati-hati loh ya. Nah, sering mendengar kata hati-hati, 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 sehingga menjadi over waspada. Jadi di situ ya kita bisa memberi satu keyakinan ya. Kalau di tempat yang akan dikunjungi, ya itu sebetulnya tidak masalah. Ya, ini juga sudah hal yang wajar. Jadi kita bisa memberikan kejelasan yang sifatnya bukannya membuat dia menjadi tidak nyaman, justru kita memberikan sebuah pernyataan-pernyataan yang sifatnya itu membuat dia malah menjadi aman gitu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Berikan kepastian. Ya. Cara yang bisa kita lakukan adalah memberikan kepastian. Maka seringkali kalau ada orang tua yang overprotective begitu, saya bilang sama orang tuanya, ya biarlah, tapi ya dikasih komitmen ya, meskipun keluar, kasih batas waktunya jam berapa. Ya. Karena ya hidup ini bukan hanya masalah ancaman-ancaman, tapi hidup ini juga banyak kesempatan. Ya. Jadi kalau kita nanti terlalu over protektif ya tidak ada kemajuan. Ya. Nanti malah jadinya cupu, kurang pergaulan. Kuper ya, kurang pergaulan. Dan si orangnya sendiri juga harus bisa memberikan kepercayaan yang benar ya Bante ya. Jadi Nah, udah diberikan kepercayaan harus menjaga kepercayaan tersebut ya. betul. Dan yakinkan kalau diri Anda bisa melindungi itu. Hmm. Jadi, kalau laki-laki, tunjukkan kalau kamu bisa membuat perlindungan. Ya. Jadi, butuh perlindungan. Jadi, enggak apa-apa, tahu-tahu ditinggal.
Ini ada pertanyaannya yang terakhir nih, beneran yang terakhir nih. Ini ada pertanyaannya singkat, jelas, padat. Gagal menjadi umat Buddha. Tanda gitu kan. Jadi mungkin bisa gagal menjadi seorang umat Buddha, ibaratnya hanya umat Buddha KTP aja nih, cuma tertulis agama Buddha. Tapi menurut Bante, bagaimana sih langkah awal yang harus dilakukan supaya bisa menjadi umat Buddha yang baik? Karena ini berkaitan dengan tadi, kalau misalnya kita untuk menghadapi kegagalan, itu balik lagi harus meditasi. Kita harus menjadi umat Buddha yang baik, mempunyai karakter yang baik. Nah, seperti itu. Bagaimana? Cara yang kita lakukan yaitu dimulai dari mau mendengar dan mau belajar. Itu cara paling awal belajar Dhamma. Ya, mau mendengar dan mau belajar. Dari mendengar dan belajar itu kita akan tumbuh keyakinan. Ya, jadi dari mendengar dan belajar itu kita akan tumbuh keyakinan. Dari keyakinan itu kita bisa praktek. Karena seseorang itu praktek karena ada yang diyakini. Keyakinan ini hubungannya dengan pandangan, cara berpikir. Buddha ini harus jelas. Kenapa kita memeluk agama Buddha ini mesti harus tahu alasannya. Harus tahu alasannya. Nah, kita kan makin hari makin dewasa. Meskipun kita lahir di keluarga Buddhis, jangan sampai kita menjawab sebuah alasan dengan menjawab, ya tapi saya kan Buddhisnya karena keluarga, papa mama. Ya, jadi setelah mendengar ini, cobalah menggali, yaitu mengenali sebetulnya kita belajar Buddhis ini alasannya apa. Gitu. Karena kalau kita tahu alasannya, kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Gitu loh. Maka mesti tahu alasannya. Jadi sebagai Buddhis yang baik itu mesti alasannya, gitu loh. Makanya saya selalu menyampaikan di mana-mana kepada siapapun, kalau kita mau menjadi apapun yang terbaik, kita harus berangkat dari alasannya mengapa. Gitu loh. Jadi sebuah penelitian, sebuah skripsi itu ada latar belakang kok, tidak ada tiba-tiba. Latar belakang itu berisi tentang permasalahan, ada alasannya. Di dalam latar belakangan itu juga ada tujuannya, gitu loh. Makanya orang berkeyakinan itu selain ada alasannya, mesti ada tujuannya. Karena penelitian itu akan sampai di kesimpulan, sebelum ada kesimpulan ada hasil, sebelum ada metodologi ada teori, sebelum ada teori ada latar belakang. Nah, latar belakang ini berisi tentang alasan. Mengapa Anda, ini kalau bikin semprol nih, kalau kuliah nih, nanti mahasiswa semprol seminar proposal, nanti akan dosennya pasti tanya di mana-mana. Mengapa Anda mengambil judul skripsi ini? Oh, itu ada alasannya. Alasannya kalau di dalam akademis ada, yaitu pakai data, tidak boleh pakai common sense, tidak boleh menggunakan akal sendiri. Nah, jadi nanti menjadi Buddhis yang baik, menjadi umat Buddha biar sukses, nanti tahu alasannya kenapa. Ya, terus tujuannya apa? Seperti dalam skripsi. Ya, latar belakang bab 1. Ya, bab 1. Nanti kalau sudah bab 1 baru cari bab 2. Oh, landasan teorinya. Oh, kajian teoritis. Keluar daftar pustaka, di PTK palingnya keluar. Nah, setelah teori keluar, metodologinya bab 3. Apa yang harus saya lakukan? Praktek sila, sama dipanya. Nah, bab 4 nih hasilnya. Setelah itu disimpulkan. Itu. Kita pertanyakan ya, why we want to be a Buddhist, kenapa, apa yang mau kita pelajari di agama Buddha gitu ya, Bante. Sama apa tujuan agama Buddha. Jadi bab 1 itu bukan hanya berbicara tentang alasan, tetapi juga ada tujuan. Ya. Makanya ya nanti apapun lah, ini filosofi yang sangat penting sekali. Bukan hanya menjadi Buddhis, menjadi apapun. Apakah Anda mau jadi pengusaha, mau menjadi apapun lah, mesti harus kuat di dalam alasannya. Saya jadi biku juga harus ada alasannya. Ya. Kenapa kita jadi biku? Apa tujuannya jadi biku? Ya. Jadi ada alasan, ada tujuan yang menjadi goalnya. Karena kalau tidak ada goal targetnya, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan.
Karena jadi biku nggak ada yang negur, Pak. Pokoknya yang penting baca parita, meditasi, udah nggak ada orang negur. Tapi diri sendiri harus punya, yaitu komitmen kita mau mencapai apa ya, itu harus punya ya, begitu. Baik, bisa saya simpulkan ya Bante ya mungkin ya obrolan kita hari ini ya mengenai tentang mencintai diri dan kegagalan. Jadi tadi kalau misalnya kata Bante Atadiro, itu kita wajib mempunyai karakter sebagai pondasi diri kita supaya kita itu pantang menyerah, bisa menghadapi kegagalan yang ada, dan juga kita harus berada di komunitas yang betul, komunitas yang bisa mendukung kita, yang dikala kita sukses maupun kita gagal itu bisa membantu kita. Dan kita hidup di masa sekarang. Masa lalu adalah salah satu tapi bukan segalanya. Mungkin itu yang bisa disimpulkan pada malam hari ini ya Bante ya. Buat teman-teman struggling untuk menghadapi kegagalan yang terjadi. Ya, semoga semuanya sukses, berhasil lah, itulah harapan. Terima kasih Bante Atadiro buat ngobrol-ngobrolnya pada malam hari ini, seru banget, dan teman-teman di sini juga banyak dapat. Semoga teman-teman di sini ya bisa dapat pencerahan ini untuk mensiasati bagaimana cara kita itu menghadapi kegagalan yang selama ini kalau gagal nangis sendiri, galau, bingung. Nah, saat ini kita karena udah belajar kalau di Buddhis itu kalau kita menghadapi kegagalan sebaiknya kita bermeditasi ya Bante ya untuk mendapatkan jawaban yang terbaik ya. Ya. Terima kasih Bante dan terima kasih juga teman-teman semuanya yang sudah menonton pada malam hari ini. Saya mau ngingetin jangan lupa untuk follow Instagramnya Buddhist Worship di @buddhistworship dan juga websitenya di www.buddhistworship.com. Dan kalian bisa dengerin semua lagu-lagu Buddhist Worship juga di YouTube-nya Buddhist Worship. Dan ada Buddhist Worship juga baru keluarin novel, jadi kalian bisa baca di websitenya. Dan sebelum bubar, jangan bubar dulu teman-teman nih. Aku lihat ada yang udah pada keluar deh. Kita bakal foto bareng dulu semuanya, sama-sama Biku Atadiro juga. Jadi silakan teman-teman di sini mungkin nyalain kameranya yang bersedia. Nah, baru keluar tuh semuanya, muka-mukanya. Halo, hai. Mungkin Bante Atadiro ada sepatah dua kata sebelum off dulu? Apa ya? Ya, untuk semuanya, ya terus belajar, gunakan masa sekarang, meskipun dalam kondisi keterbatasan, makin hari makin bertambah ilmunya. Hal yang perlu dibiasakan ya, hal-hal baik dibiasakan. Jangan pernah berhenti belajar, ya. Makin hari makin tenang, dibiasakan juga. Itu penting juga, makin hari makin tenang. Ya nanti di sesi berikutnya kapan-kapan nanti mampir ke Sikadama Santibumi. Ya. Mudah-mudahan Bante, terima kasih atas semua masukan-masukannya pada malam hari ini dan jawaban-jawaban yang luar biasanya. Dan baik, terima kasih teman-teman semuanya untuk waktunya pada malam hari ini. Kita ketemu lagi di sesi ngobrol santai berikutnya. Pokoknya stay tune aja di Instagramnya Buddhist Worship untuk melihat semua info-infonya di sana. Nanti juga kalau ada ngobrol santai lagi kapan, kita bakal info di situ. So, thank you guys so much, dan selamat malam semuanya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bersorak-sorai kita bergembira, ada di dalam jalannya, yang menuntun kita di setiap waktu, membuat kita bahagia selalu.